pemirsa di Fit bersama Ade Ray, Healthy Body, yes we can. Ya, luar biasa sekali pada episode kali ini ya, juga pemirsa di rumah kita lihat berbagai cerita-cerita inspirasi ya. Betul. Mulai dari tadi kayak Ibu Ayu senang olahraga dan sebagainya, memang sering yang terjadi ya Ibu adalah kadang-kadang orang suka menyalahkan olahraganya. Tuh makanya jangan olahraga, makanya deh kamu jadi punya tekanan darah tinggi, makanya kamu jangan olahraga, makanya jadi kamu punya masalah ini. Padahal kenyataannya kita tahu penyebabnya justru bukan karena olahraganya selalu baik adanya buat siapa saja, tapi kadang-kadang pola makannya yang jadi pengaruh ya, itu satu. Lalu juga pengalaman dari William ya, istilahnya banyak sekali, bahkan teman-teman nih kalau teman-teman musisi kadang-kadang beranggapan seolah-olah seiring antara yang namanya kalau zaman dulu flower generation ya, istilahnya drugs and rock and roll gitu, musik dan ini. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah berbeda pada saat dimana sehat itu sebenarnya milik siapa saja, termasuk buat musisi juga. Dan juga kebetulan Mas William luar biasa sekali mau punya keinginan untuk itu, mungkin melihat dari keluarga, melihat dari pengalaman juga dan sebagainya ya, bisa ini. Dan begitupun buat Mas Hendra luar biasa sekali pada saat dimana kalau berbicara soal jangankan mau punya pola hidup yang lebih sehat ya, seperti Pak Ucok juga usia udah hampir 60 tapi baru mulai 2 tahun ini ya, berhenti merokok, olahraga ya, pola hidupnya lebih sehat, turun 20 kilo ya kalau nggak salah ya. Nanti bisa cerita sendiri mungkin di episode kapan bisa kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ucok. Dan Mas Hendra punya prestasi di usia yang bisa dibilang, bayangkan usia udah 40-50 tapi prestasinya terus meningkat dan mau ikut kejuaraan lagi ya tahun depan lagi ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Hendra. Mas Hendra luar biasa. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman sekalian, boleh? Silahkan mungkin. Ya, ya. Oh iya Mbak Tini lagi, Mbak boleh, Tini nggak apa-apa. Iya oke. Sehat. Iya tentu. Tapi kata anak-anak fitness nih, katanya harus mengurangi minum. Oh, gitu. Biar ototnya nggak basah. Nggak basah. Betul? Oh iya benar Mas Ade. Oke baik. Juga, jadi ya? sekali lagi yang membuat kering otot itu sebenarnya kembali lagi ya, air itu pada dasarnya dia hanya lewat aja. Tubuh kita 80% terdiri dari air ya. Jadi otot kita 80% juga terdiri dari air juga. Jadi kita harus banyak minum air. Yang membuat air kita tertahan sehingga badannya kelihatan basah itu adalah justru garam yang berlebihan pada saat kita konsumsikan. Karena garam itu mengikat air, menahan airnya. Jadi bukan salah airnya. Justru kadang-kadang buat mengurangi air adalah dengan cara minum air. Dengan supaya biar... Ya jadi minum air harus tetap cukup. Tapi bukan berarti terlalu banyak, bukan berarti kurang, ya. Tapi minum air tetap, bahkan kalau kita berbicara air, mungkin nanti bisa ada satu episode kita ngomongin air sendiri ya. Tapi air itu berbagai macam juga. Ada air karbonasi, ada air distilasi, ya, ada air mineral dan sebagainya. Tapi pada dasarnya secara umum minum air itu sangat baik. Jadi sangat salah pada saat dimana atlet-atlet binaraga bilang mau kering jadi nggak minum gitu. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan air di dalam tubuh. Itu menyebabkan kram dan sebagainya, nggak kita inginkan ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, ya Ibu. Ya silakan. Buat ini ya pemula yang mau fitness gitu. Baik. Kan mungkin kalau begitu datang ke tempat fitness karena belum ini begitu ngelihat wah badannya keren gitu. Sementara kita kan belum pernah fitness. Iya, nah, betul. itu langkah pertama gitu. yang harus siut dulu nih. Waduh gimana langkah nih? pertama yang harus kita lakukan untuk olahraga yang pertama untuk pemula itu apa gitu? Oke, baik. Simpel sederhana, sekali lagi tidak boleh menjadi satu kecil hati pada saat dimana pergi ke fitness center. Karena sama aja pada saat ngelihat ke fitness center ada orang badannya bagus, sama kayak pergi ke sekolah ada orang yang pinter gitu. Justru sekolah membuat kita jadi pinter. Jadi pergi ke fitness center membuat badan kita menjadi lebih tambah bagus ya gitu. Orang-orang itu harusnya memotivasi kita, ya bukannya mendemotivasi kita ya. Nah, tipsnya sederhana bagi pemula, kira-kira ada istilahnya yang namanya bahwa kalau ibarat ada satu alat olahraga, itu kalau trainer itu ada satu yang namanya panduan standar operasi prosedur seorang trainer. Yang nomor satu, seorang trainer akan menjelaskan kepada kliennya, pemulanya untuk bilang bahwa alat ini tujuannya adalah untuk apa. Misalnya, oh ini alat ini buat melatih otot kaki kita. Nah, yang kedua dia bilang, setelah dia dia yang namanya show, ya. Jadi istilahnya pertama dia jelaskan dulu, lalu habis itu dia cobain dulu, dia cara gerakannya begini loh Bu. Nah habis itu baru dia mempersilahkan kita untuk melakukannya.
Nah jadi kalau kita mau bertanya sama trainer, yang dilakukan oleh trainer adalah biasanya menjelaskan dulu alatnya apa, mencoba latihannya, baru kita lakukan. Kalau tidak ada trainer, caranya juga gampang. Kita lihat orang lagi melakukan, kita tanya, Bu ini untuk apa? Oh ini untuk melatih otot kaki Bu. Oh gitu, gimana caranya? Oh caranya seperti ini, dan pada saat itu boleh gak saya cobain? Nah pada saat itulah kita cobain ya. Kalau begitu kita suka dengan alat itu, diem aja di situ. Itu yang strategi saya sederhana. Begitu suka, diem aja di situ. Nanti begitu udah suka, terpindah lagi ke tempat lain, terpindah lagi ke tempat lain. Begitu nanti udah terbiasa, barulah dalam waktu 1-3 bulan, baru kita mulai program latihan kita. Tapi untuk awalnya biarlah kita belajar untuk pengenalan aja. Dulu ya, biar nyaman pengenalan dulu. Biar nyaman, biar tahu gerakannya. Nonton dulu nggak apa-apa ya. Jadi ya, ada lagi mungkin yang mau tanya lagi, mungkin dari William. Ya baik. Mas Ari, saya mau tanya, kalau misalnya kita sedang olahraga, lalu kita merasa kelam, tindakan apa ya? Oke, sama juga jawabannya tadi adalah karena ketidakseimbangan air di dalam tubuh. Jadi simpel sederhana, membutuhkan potasium bisa dari pisang dan sebagainya dan juga dari air. Aduh, kayaknya banyak sekali nih pertanyaan. Banyak banget Mas Ade ya. Waktunya, mohon maaf. Tapi yang pasti ngobrol lagi ya. Betul. Terima kasih teman-teman sekalian. Soalnya topik kita sore hari ini olahraga bisa dimulai kapan saja. Jadi betul. Tidak usah nunggu besok atau lusa ya. Sekarang setelah nonton acara ini bisa lakukan gerakan yang tadi sudah diperlihatkan ya. Iya, yang pasti stick terus dengan acara ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman musisi. Sore hari ini, betul. Terima kasih. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya Mas Ade ya. Tetap di sini pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Yogi Kartasasmita. Saya Derai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti tidak kalah menariknya. Tetap di sini di Fit bersama Adere. Healthy Body, yes we can.